Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar petani maju Indonesia? Jumpa lagi kita dalam suasana yang rileks dan menyenangkan, karena kita semua pada hari ini berharap dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan kita semua mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi untuk selalu melakukan hal-hal yang terbaik. Para petani maju Indonesia, dalam pertemuan kita kali ini, kita kembali akan menjawab pertanyaan dan permintaan kepada kami tentang bagaimana budidaya tanaman yang tepat sehingga hasilnya maksimal dengan cara mengetahui fase-fase kritis. Mengingat pertumbuhan dan perkembangan tanaman tidak hanya berbekal pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman maupun pemberian asupan atau nutrisi kepada tanaman, tetapi kita juga harus tahu fase-fase kritis, sehingga pada fase itu kita memberikan asupan yang tepat dan mengendalikan dari OPT juga secara tepat dan cepat. Berkenaan dengan itu semua, maka pada hari ini kita akan membahas bagaimana fase-fase kritis tanaman, yaitu pada fase kritis di pertumbuhan vegetatif, fase kritis di pertumbuhan reproduktif atau generatif, sehingga kita bisa memaksimalkan potensi yang ada pada benih jagung yang kita tanam sehingga dia mencapai puncaknya, dan pada akhirnya bisa memberikan kita produksi yang tinggi, bahkan di luar yang kita harapkan, lebih tinggi dari yang kita harapkan. Tindakan yang perlu dilakukan pada fase kritis pertumbuhan vegetatif dan fase kritis pertumbuhan generatif tanaman jagung. Secara umum, jagung mempunyai pola pertumbuhan yang sama, namun interval waktu antar tahap pertumbuhan dan jumlah daun yang berkembang dapat berbeda. Pertumbuhan jagung dapat dikelompokkan ke dalam 3 tahap, yaitu 1. Tahap perkecambahan atau germinasi, pada saat proses imbibisi air yang ditandai dengan pembengkakan biji, sampai dengan sebelum munculnya daun pertama atau emergen. 2. Pertumbuhan vegetatif, pada saat mulai munculnya daun pertama yang terbuka sempurna, dan keluarnya tasel atau bunga jantan, dan sebelum keluarnya bunga betina atau silking. Tahapan ini diidentifikasi dengan jumlah daun yang terbentuk. Dan ketiga, tahapan reproduktif, tahapan pertumbuhan setelah silking sampai masak fisiologis pada biji, atau munculnya black layer. Tahapan kritis, fase vegetatif, yaitu A. Perkecambahan. Perkecambahan benih jagung terjadi ketika radikula muncul dari kulit biji. Benih jagung akan berkecambah jika kadar air benih di dalam tanah meningkat lebih dari 30%. Benih menyerap air melalui proses imbibisi, membengkak yang diikuti oleh kenaikan aktivitas enzim dan respirasi yang tinggi, dengan penggunaan energi maksimal. Gangguan pada fase ini bisa mengakibatkan benih tidak tumbuh atau low germ, benih tumbuh tidak sempurna, dan tidak sehat. B. Vegetatif emergen atau VE, benih jagung, umumnya ditanam pada kedalaman rata-rata 5 cm. Bila kelembaban tepat, pemunculan kecambah dan daun sejati akan seragam, pada 4-5 hari setelah tanam. Semakin dalam lubang tanam, semakin lama pemunculan kecambah dan daun ke atas permukaan tanah. Pada kondisi lingkungan yang lembab dan kondusif, maka tahap pemunculan berlangsung 4-5 hari setelah tanam, namun pada kondisi yang dingin atau kering, kekurangan air, maka pemunculan tanaman dapat berlangsung hingga 2 minggu, setelah tanam atau lebih. Keseragaman perkecambahan dan munculnya daun ke permukaan tanah, sangat penting untuk mendapatkan hasil yang tinggi. Perkecambahan tidak seragam, jika daya tumbuh benih rendah. Tanaman yang terlambat tumbuh akan ternaungi, dan gulma lebih bersaing dengan tanaman, akibatnya tanaman yang terlambat tumbuh tidak normal, dan tongkolnya relatif lebih kecil dibanding tanaman yang tumbuh lebih awal dan seragam. Untuk itu, pemilihan benih bermutu dan unggul, yang sesuai dengan lokasi tanam, menjadi sangat penting, dan tidak kadaluarsa, yang bisa dilihat pada label kemasan benih, yang dikeluarkan BPSB. C. Pertumbuhan vegetatif fase V6 sampai V10. Ditandai dengan jumlah daun terbuka sempurna 6-10 helai, berdasarkan kerah daun atau leaf cole. Fase ini berlangsung pada saat tanaman berumur antara 18-35 hari setelah berkecambah. Titik tumbuh sudah di atas permukaan tanah, perkembangan akar dan penyebarannya di tanah sangat cepat. Dan pemanjangan batang meningkat dengan cepat. Pada fase ini bakal bunga jantan dan perkembangan tongkil dimulai.
Tanaman mulai menyerap hara dalam jumlah yang lebih banyak, karena itu pemupukan pada fase ini diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hara bagi tanaman. D. Pertumbuhan vegetatif, fase V11-V18. Ditandai jumlah daun terbuka sempurna 11 sampai daun terakhir 15 atau 18 helai. Fase ini berlangsung pada saat tanaman berumur antara 35 sampai 50 hari setelah berkecambah. Tanaman tumbuh dengan cepat dan akumulasi bahan kering meningkat dengan cepat pula. Kebutuhan hara dan air relatif sangat tinggi untuk mendukung laju pertumbuhan tanaman. Tanaman sangat sensitif terhadap kekeringan dan kekurangan hara. Pada fase ini, kekeringan dan kekurangan hara sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tongkuol, dan bahkan akan menurunkan jumlah biji dalam satu tongkuol karena mengecilnya tongkuol, yang akibatnya menurunkan hasil. Kekeringan pada fase ini juga akan memperlambat munculnya bunga betina atau silking. E. Vegetative tasseling, biasanya, antara 45 sampai 55 hari. Ditandai oleh adanya cabang terakhir dari bunga jantan sebelum kemunculan bunga betina, tahap VT dimulai 2-3 hari sebelum rambut tongkuol muncul. Pada periode ini tinggi tanaman mencapai maksimum dan mulai menyebarkan serbuk sari atau polen. Pada fase ini dihasilkan biomas maksimum dari bagian vegetatif tanaman, yaitu sekitar 50% dari total bobot kering tanaman, penyerapan N, P, dan K oleh tanaman masing-masing 60-70% untuk nitrogen, 50% untuk fosfor, dan 80-90% untuk kalium. Fase kritis pada pertumbuhan reproduktif, yaitu A. Fase pembungaan. Dapat diindikasikan, apabila daun tanaman telah berjumlah lebih dari 20 helai. B. Fase pertumbuhan. Buah biji atau buah jagung akan tumbuh 7 hari setelah pembungaan atau penyerbukan. C. Fase pematangan biji, yaitu 30 hari setelah penyerbukan tanaman, di mana tanaman telah mencapai berat kering maksimum. Gangguan pada fase ini, hara, air dan op, akan membuat tongkuol dan biji tidak normal. Para petani maju yang saya hormati, demikianlah bahasan tentang critical phase atau tahapan fase kritis pada tanaman jagung, baik itu di pertumbuhan vegetatif, di pertumbuhan generatif, sehingga kita bisa memaksimalkan potensi benih yang kita tanam, dan kita bisa mengatasi segala persoalan, sehingga memberikan dampak positif buat kita, dan pertumbuhan maksimal, hasilnya juga sangat memuaskan. Kira-kira cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.